Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Judulnya adalah Dua Hukum. Siapa yang sudah tahu kira-kira saya mau bicara apa? Hah? Masih ingat 3 kabel? Apa? Kebenaran. Damai sejahtera. Sukacita oleh Roh Kudus. Itu masuk hukumnya Tuhan. Sebetulnya ada 2 hukum yang terjadi. Saya mau kasih ilustrasi. Sisi sini kanan saya adalah hukum roh dan kehidupan. Yang di sisi sini adalah hukum dosa dan maut. Hukum itu ada 2. Yang ada di dunia ini kenyataannya adalah hukum dunia dan hukumnya Tuhan. Kurang lebihnya nangkep ya? Kan saya selama ini datang kan selalu ngajarin tentang hukum-hukumnya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Dunia atau daging itu apa misalnya? Percabulan,
iri hati, serakah, pertengkaran, iri, dengki, terus marah, terus apa lagi? Ayo masuk saya semua, kalian kan udah diajari berkali-kali. Apa yang masuk di sini nih? Sakit hati, terus apa lagi? Hah? Hah? Egois ya masuk di sini, terus? Hah? Sombong. Apa lagi? Dendam. Kurang lebihnya ngerti ya. Tapi sebetulnya hukum dunia itu apa sih? Ada yang namanya hukum tabur tuai, itu masuk di dua-duanya sih, tapi beda. Yang di sini hukum tabur tuainya balas dendam. Kamu jotos, tak jotos balik. Kamu pukul, tak pukul balik. Kamu nyalahi, maki-maki aku, tak maki balik. Betul? Taurat enggak Pak. Ya iya juga sih, mata ganti mata, kaki ganti kaki. Ya, tapi ya kalau Taurat itu kan versi yang benar ya. Kalau yang ini kan, kalau Taurat itu sebenarnya awalnya ditujukan 10 perintah Allah dengan hukum Taurat dan lain-lain sebelum keluar jatuh itu kan untuk supaya kita hidup benar. Tapi yang ini kan versi sebaliknya. Ini versi sebaliknya. Ada hukum-hukum yang mau tidak mau, kamu tahu atau kamu nggak tahu tetap berlaku di sini. Misalnya hukum apa? Hukum gravitasi. Kamu tahu nggak ada hukum gravitasi? Apa sih hukum gravitasi itu? Ini mas, sekolahnya dulu begini. Ada yang tahu hukum gravitasi itu apa? Gak ada yang ingat? 9 orang ini. Hah? Tadi saya bilang betul. Mau tidak mau, kamu tahu atau tidak tahu, kalau ini tak jatuh dari atas, tetap jatuh. Yang sudah belajar tahu kalau dari atas itu pasti akan jatuh ke bawah. Yang belum belajar, bayi lahir jebrol, kan belum belajar toh. Kalau dia gelundung dari kasur tetap jatuhnya ke bawah kan? Ya itu yang terjadi. Mau kamu tahu, mau kamu nggak tahu, tetap itu yang akan terjadi. Kalau kamu jatuh, kalau kamu dari atas ketinggian ke bawah, ya tetap jatuh. Kalau nggak ada yang pegang itu hukum dunia. Sebetulnya sama halnya dengan hukumnya Tuhan. Ini saya tak kasih prakata dulu. Ini prakata belum ada firmannya soalnya, supaya kalian paham nanti apa yang akan kita bicarakan. Hukumnya Tuhan di sini sebetulnya kurang lebih sama. Ada hal-hal yang kamu mau tahu, kamu mau nggak tahu pun, yaitu terjadi hukum roh namanya. Di kita ini manusia terdiri dari tubuh, terus jiwa, jiwa dan pikiran kan jadi satu. Tubuh, jiwa dan roh. Mau dan mau, kamu kenapa? Ada yang ucap apa itu? Mau tidak mau, di dalam dirimu ini ada tubuhnya yang dijilid sakit, dipukul sakit. Ada jiwa, jiwa itu apa? Pikiran, terus perasaan, terus keinginanmu itu loh jiwa. Aku ingin begini, aku ingin begitu, itu di jiwa. Pikiranmu mikir apa, itu di jiwa. Pikiran itu berasal dari hati, tapi hati yang ngerti ya? Keinginanmu itu jiwa, pikiran-pikiranmu itu jiwa. Terus di dalamnya itu ada apa? Roh. Paling dalam ada roh. Tuhan itu roh, tubuh apa jiwa? Jadi yang bisa connect ke Tuhan adalah roh kita. Hah? Loh, katanya mau tanya jawab tapi kalian tidak jawab-jawab. Gimana coba? Tiap aku ngomong apapun kalian tidak jawab loh.
Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Yang harusnya kuat apa nih? Roh. Soalnya connect dengan Tuhan. Sebetulnya belum tentu connectnya sama Tuhan. Ada orang-orang, loh, lah kalau kamu ke dukun connectnya sama siapa? Betul loh, sama-sama roh enggak? Itu kenapa ada yang bilangnya rohnya tertawan oleh iblis. Saya nggak bisa, gitu kan? Rohnya tertawan oleh iblis. Dia terperangkap di sana. Sakit hatiku nggak bisa hilang. Pokoknya sampai mati aku dendam sama dia. Ada nggak? Itu keputusan loh. Kalian mau memaafkan, mau mengampuni atau tidak itu bukan urusan perasaan. Itu urusan keputusan. Saya praktek dan praktek. Yang sudah ada di sini semuanya sudah praktek. Keputusan. Gak usah mikirin perasaanmu. Wah, saya sakit hati. Yang rugi siapa? Sekarang kalau saya tidak mau mengampuni dia, misalnya nih, enggak lah saya ini enggak ya. Misalnya saya enggak mau mengampuni dia. Yang tahu kapan saya pulang ke surga atau ke neraka itu siapa? Bukan. Saya memilih pulang ke surga. Jadi saya akan bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya sakit hati sama dia. Tapi kenapa dia ngomong sama aku kayak gitu? Kenapa dia perlakuannya sama aku kayak gini? Nadanya tuh udah enak banget buat saya. Tapi saya Tuhan, aku ini mau nurut, aku mau mengampuni. Mau terluka, mau berdarah-darah nggak penting Tuhan. Karena pulang ke surga itu urusan masing-masing kita dengan Tuhan. Kamu misalnya nih saya pulang ke surga, apa saya geret-geret ngajak dia? Nah kalau tugasnya belum selesai gimana? Yang tahu kapan kalian semua pulang ke surga itu siapa? Kita sendiri. Tak tanyain matiku kapan? Oh, nah kan tidak ada yang tahu toh, kita sendiri yang menentukan. Lah kamu nek bunuh diri itu kira-kira masuk surga apa neraka wes itu. Nah, jangan pernah berpikiran untuk bunuh diri. Seberapapun putus asanya kalian. Kenapa kok putus asa? Berarti kamu tidak di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Orang kenyataannya pergi ke dukun, pergi ke pesugihan, pergi ke narkoba dan lain sebagainya. Sebenarnya karena apa sih? Frustasi, putus asa. Sebenarnya pengen lari dari kenyataan aja loh. Misalnya setelah selesai kamu pakai narkoba, selesai kan? Wah, hilang masalahku pakai narkoba. Begitu efek narkobanya selesai, masalahnya masih tetap ada nggak? Masih toh, malah nambah toh. Karena nagih, kamu harus cari uang lagi buat beli yang baru lagi. Jadi sebetulnya kalian cukup belajar hukum yang di roh. Segala berkat ini sudah disediakan, Tuhan bilang begitu. Itu ada di mana? Surga apa di dunia? Hah? Ada di surga. Nek ngomong yang mantap gitu, surga. Ya apa ini namanya kan? Kita saling berinteraksi. Mau betul mau salah, pokoknya ngomong aja. Segala berkat ini ada di surga. Caramu ngambil gimana? Hah? Gimana? Dalam hati. Tuhan, aku butuh bayar uang sekolah. Dalam hatiku aku bilang lunas. Uang sekolahnya sudah lunas belum Pak? Belum berarti. Separuh betul. Gimana lagi caranya? Ayo. Iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Oke. Gimana Pak prakteknya? Prakteknya. Apa yang kita lakukan harus dilakukan, maksudnya gimana? Baca,
Baca yang baik. Bekerja baik. Bekerja yang baik. Oke. Kalian bisa berkata seperti ini. Di firman tertulis, Tuhan engkau berfirman, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaannya. Berarti pada saat aku mau bekerja, saya akan bilang begini, Tuhan engkau bicara bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaanmu Tuhan. Engkau kan kaya sekali toh Tuhan. Masa sih daganganku gak laku? Tapi ada bagian yang kamu harus lakukan. Banyak orang yang cuma berdoa, Tuhan, aku butuh uang sekolah, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya. Tapi dia gak ngapa-ngapain. Sungguh-sungguh betul-betul tidak ngapa-ngapain, bahkan tidak keluar dari kamar. Jangan juga terlalu roh. Ya, kalau nyampe sih nggak apa-apa. Tapi kalau masih awal-awal, memangnya kamu nyampe, kamu ngomong jadi. Kan yang di dalam ini perlu dibangun ya. Ada nggak orang yang bilang seperti itu terus jadi? Ada. Tapi kamu sudah nyampe belum? Nek levelnya belum nyampe di sana, kalian minta seperti itu, jadi jatuhnya kecewa. Mana? Kalian berat uang teplok itu datang. Ada gak yang bisa seperti itu? Ada. Tiba-tiba ada orang kalian sewa. Aku tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk bawa ini makanan buat kamu. Ada loh. Tapi kan tidak semua. Untuk sampai ke level sana kan kita perlu latihan. Dari hari ke hari. Sekarang gak usah banyak ngomong dulu, mari kita buka di Roma 8. Buka di Roma 8. Mulai ayat 1, 2 dan seterusnya. Kita baca mulai dari sana ya Bapak. Saya baca yang ganjil Roma 8. Sudah, ada di sana. Saya baca yang ganjil, kalian baca yang genap. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah menunjukkan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Stop sampai sini dulu. 1 dan 2 dulu. Di sini tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kok bisa tidak ada penghukuman? Ayo, mari dijawab. Sudah ada penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Jadi saat kita berkata, Tuhan ampuni dosaku, maka Allah adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ada juga ayatnya di Alkitab. Ya. Jadi kamu syaratnya satu, percaya dulu sama Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak percaya kan nggak bisa nih. Kamu nggak percaya kok minta diselamatkan? Caranya gimana? Jadi harus percaya sama Yesus Kristus. Yang kedua tulisannya dulu, ada di dalam Kristus Yesus. Masih ingat? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Caranya kamu ada di dalam Tuhan gimana? Itu ada di Efesus. Kemarin dulu, yang saya dulu. Ingat gak? Bangun dong saya. Ingat gak? Ingat kan? Yang tak selubungi kemarin tuh Pak Ardi itu saya selubungi. Sudah toh? Sudah ingat. Diselubungi terus itu berarti di dalam Tuhan. Kamu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kamu. Tuhan di dalam kamu itu berarti ayat-ayat firman kan
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah, berarti firman itu adalah Allah. Kalau kamu mau Allah di dalam kamu, caranya baca firman. Itu di dalam Kristus, di dalam kamu. Kalau kamu di dalam Kristus, berarti Kristusnya di luar. Nutupin kamu, apapun yang masuk ke kamu kan ditahan dulu sama Tuhan. Betul ya? Jadi kalau yang namanya orang di dalam Kristus bisa disantet enggak? Bisa diguna-guna enggak? Bisa ditenung sihir enggak? Seharusnya tidak. Nah, di ayat 2 yang ini sudah paham ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi yang saya katakan, di sini ada hukum dosa dan maut, yang di sini ada hukum roh dan kehidupan. Roh ini memberi hidup. Kalau kamu ada di dalam hukum rohnya Tuhan, firman-firman ini akan menghidupkan kamu. Apa yang mati bisa menjadi hidup. Kita baca ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat ini paham nggak? Ini kan karya penebusan. Kita tidak mungkin menggenapi hukum Taurat. Jadi Tuhan mengirimkan Yesus Kristus anaknya untuk menebus kita. Untuk apa? Menggenapi hukum Taurat. Tadi kan ini Bapak ini tadi sudah bicara nih. Mata ganti mata, daging ganti apa? Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Darah pembunuhan ganti darah. Bisa nggak pakai darahnya hewan? Nggak bisa, harus pakai darahnya manusia. Tapi syaratnya manusianya harus tidak berdosa. Lah mana ada manusia yang tidak berdosa? Di sini makanya harus turun Yesus Kristus untuk menebus kita. Dia harus kondisinya bersih seperti domba yang mau dikorbankan, nggak boleh ada cacat celahnya, nggak boleh ada dosanya, baru bisa menebus kita. Itu pun Tuhan dikasih pilihan, mau nggak turun untuk menebus dosa kita? Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa melawan. Kalau memang korban bully yang nggak bisa apa-apa gitu ya, mau nggak mau karena lemah gitu, mau nggak mau digebukin ya sudah. Nah ini kan dia punya pilihan. Dia anak Allah, sekali aja dia gerak, sekali dia perintahkan malaikat, habis itu semua pasukan. Tapi dia memilih untuk taat sampai akhir, nanggung semua dosa kita. Ini ada di nomor 8. Ayat 4 kalian baca. Supaya tentang hukum Taurat dinabi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Maksudnya apa nih? Tuntutan. Jadi karena tadi Tuhan Yesus kenapa harus seperti itu? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi kalian harus pilih jalannya bukan di sini tapi di sini. Kalau jalan di sini berarti kamu sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam kamu, mau tidak mau berarti kan di sini kan digenapi kok. Kamu tidak hidup menurut daging, mau-maumu sendiri, tapi kamu memilih hidup dalam roh, yaitu Tuhan Yesus yang di dalam kamu, menyalibkan dagingmu supaya Tuhan bisa berkuasa penuh. Hukum Tauratnya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Hanya orang yang mau memilih hidup menurut roh, yang mau memilih kita dilingkupi oleh Yesus, yang bisa ditebus. Karena apa? Sekalinya kita ditebus di sini, kamu bilang bisa dong Bu, Ibu Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang. Lah kalau habis diselamatkan, ya aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
besoknya dia ke dukun terus dia membuat perjanjian dengan kuasa kegelapan, menurutmu kalau dia mati yang nuntut siapa? Apakah Tuhan masih bisa menyelamatkan? Masih. Caranya begini. Wong kamu dengan sukarela menyerahkan dirimu. Ini nih awalnya kamu di sini nih. Kamu sudah ada di sini. Tuhan Yesus di dalam kamu ya toh. Tiba-tiba sebetulnya enggak juga sih. Kalau kamu memilih itu, kalau kamu di dalam Tuhan di dalam kamu, tidak mungkin kamu berjalan di sana. Tetapi kamu ini punya free will. Kadang-kadang kamu jatuh di teman dan lain sebagainya. Terus kamu tiba-tiba memilih ke sana aja. Kamu ngapain? Doamu gak dijawab. Kesuwen kelamaan ini. Tuhan-Tuhanan kelamaan. Pokoknya kamu ikut aku, tak jamin seminggu cepet mesti sugih, mesti kaya. Janganlah dia ke sana. Dia membuat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Mbah, tolong mbah, misalnya. Nah, menurutmu ini selamat gak yang di sini? Nah, kalau tadi bilangnya Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa menolong, Tuhan mau menolong. Kamu memilih untuk jalan ke sini terus kepiye Tuhan nolongnya? Karena dalam kasih karunia-Nya Tuhan, dalam kasih-Nya Tuhan, dalam anugerah-Nya Tuhan, ada yang namanya keadilan Tuhan. Tuhan kasih kita free will untuk memilih. Kamu pilih mana? Di jalurnya Tuhan apa di jalurnya iblis? Kalau kamu memilih membuat perjanjian dengan iblis dan tidak membuat perjanjian dengan Tuhan, kalau saya memilihnya membuat perjanjian dengan Tuhan, ya sudah, yang jalan adalah perjanjian. Itu kenapa banyak orang yang mau meninggal. Satu, ada yang susah meninggal. Dua, ada yang mau meninggal mukanya ketakutan setengah mati karena digerogoti. Ada tuntutan iblis. Orang paling ketahuan kalau mau meninggal, jiwamu mau dibawa kemana itu sangat kelihatan. Mukanya kalau sampai ketakutan, geleng-geleng atau mau geleng-geleng, mau keriput, mau jitut semua, pokoknya kelihatan kalau dia sangat ketakutan. Pada saat dirimu sudah di ujung tanduk antara hidup dan mati, portal dunia rohnya sudah kebuka, itu akan kelihatan sekali siapa yang menjemput kalian. Kenapa saya tahu? Ibu Ana salah satunya pelayanannya adalah mendampingi orang yang mau meninggal. Dan memang itu kelihatan sekali. Saya pernah ikut gak? Pernah. Apakah cuma sekali? Tidak. Jadi pilih. Kamu mau pilih yang mana? Ngerti ya? Kan bilangnya apakah Tuhan bisa menyelamatkan? Bisa kalau kamu pilih Tuhan. Lah kamu pilih setan kok kamu nyuruh Tuhan nyelamatin, caranya gimana? Kan pilihan. Kecuali ada turun anugerah. Tiba-tiba misalnya kayak kemarin itu ada orang yang dikurbangi setan untuk mau meninggal. Tiba-tiba mungkin karena doa anak-anaknya atau doa saudara-saudaranya atau doa siapa, ibu anak bisa dipanggil. Pada detik-detik terakhirnya dia bisa diselamatkan. Tuhan selamatkan dia. Aku ambil dari alam maut, dari lubang itu, dan bawa dia masuk ke kerajaan surga. Nah, tapi berapa persentase yang tahu kalian meninggal di mana, kapan, siapa? Apakah pada saat kalian bisa menjamin pada saat kalian mau meninggal ada orang yang menyelamatkan kalian tuh? Ada yang belum tentu toh. Nah kalau tiba-tiba tak sudah selesai, mau gimana? Siapa yang sempat datang ke tempatmu? Itu kenapa kita perlu memilih hukum roh dan kehidupan. Yuk lanjut. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lanjut. Nah, 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bedanya kelihatan ya. Yang tadi 3 kabel adalah 1
kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kamu gundah gulana, kalau kamu emosi, kalau kamu iri, kalau kamu pengen marah terus, kira-kira itu keinginan daging atau roh? Aduh, masih pada ngikuti tidak? Jadi kayaknya kalian tuh ngantuk lagi loading atau masih ngikuti atau gimana sih? Saya pengen tahu. Ngikuti, lagi loading ya? Lagi loading. Susah nggak sih pelajarannya? Gampang banget kok. Kok tahu? Susah kata harus tinggalkan. Loh enggak, tapi paham nggak yang tak omongkan apa ini, paham nggak? Susah nggak sih saya menjelaskannya, terlalu rumit nggak? Ngerti kok? Ngerti. Cuma kayak nak gitu ya, oh, kayak kaget gitu, mukanya tuh kayak shock, kaget semua gitu. Nah, ayat 7. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kan? Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jelas sudah ya ayatnya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah ini yang tadi pertanyaannya. Mungkin gak yang di sini diselamatkan? Mungkin kalau kamu masih hidup dan kamu mau bertobat. Berarti hidup itu kan pilihan. Pilihannya selama ini cuma ada 2. Mau milih yang mana? Kalau yang daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau mau yang ikut hukum Allah, roh dan kehidupan, ya tadi taat dan melakukan. Membaca firman doang cukup dah? Belum cukup. Membaca harus melakukan firman. Yuk lanjut. Ayat 9. 1, 2, 3 baca bersama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini yang terakhir. Jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti miliknya sebetulnya di dalam dunia ini pilihannya selalu cuma ada 2. Roh dan kehidupan, hukum dosa dan maut. Kalian tahu Yohanes 10 ayat 10, coba dibuka. Kalau kita mau progres dalam hidup kita, putuskan di mana kita ini kakinya berpijak. Mau berpijak di mana? Yuk, 1, 2, 3 baca di layar. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini terlihat ada 2 pilihan lagi kan? Yang di sini apa tadi? Mencuri, membunuh, membinasakan. Yang di sini aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang kemarin bulan lalu yang Ibu Ana bertanya, kalian sudah tahu belum mengenai 2 hukum? Ya ini 2 hukumnya saya jelaskan hari ini. Nah, lanjut. Tetapi jika Roma 8 ayat 10. Nah, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran itu apa? Sudah tak ajari itu ya.
Wah, ini untuk saya hari ini ngajar. Kalau ibu anak tanya kebenaran itu apa, terus gak ada yang jawab. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Oh Tuhan, alhamdulillah hamba dan kasihan hamba. Saudara-saudaraku, mari wake up, bangun. Kebenaran itu apa? Bilang bareng-bareng. Firman Tuhan. Lah kok gini loh, mantep. Jadi dia ditanya apa? Jawabnya, sudah tak ajari ya Tuhan. Dong, engkau saksi ya, aku sudah mengajarkan kepada semua yang ada di sini. Oke, lanjut. Yuk, 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh yang ada dulu, sekarang, dan selamanya itu sama roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari orang mati, itu Roh Kudus. Maka Dia juga akan membangkitkan kita yang tadinya berada dalam hukum dosa dan maut ini masuk ke sini dalam hukum roh dan kehidupan. Caranya gimana? Halo, ada yang tahu nggak kira-kira caranya gimana? Saya kasih contohnya biar lebih gampang. Kalau kayak gini kan susah, kira-kira kayak gimana? Saya ini, kalau ada orang yang sudah pernah bilang sama saya, awalnya saya di sini, kamu pasti tidak akan bisa punya anak. Kamu harus menjalani operasi. Kalau tidak, kamu akan lumpuh. Saya bisa jamin, kalau misalnya operasi itu tidak dilakukan dalam waktu kurang dari 6 bulan, maka hidupmu akan semakin berat, kamu akan di kursi roda dan lain sebagainya. Waktu itu seperti ini. Operasi tulang punggung dulu kan seperti itu. Nah, jadi nggak bisa punya anak, harus operasi. Karena dulu saya ada pernah jatuh terus di lumbar 4 dan 5 sini luka gitu kan. Pokoknya ada seperti itu. Dokter saraf, dokter tulang dan yang lain-lain bilang seperti itu. Kenyataannya, karena saya percaya dan saya mengikuti hukum-hukum Tuhan, Tuhan tolongi saya. Saya berarti pindah dari sana ke sini. Tolongi saya. Kalau manusia dan dokter bilang aku harus operasi, aku gak bisa punya anak, tapi aku percaya Tuhan bahwa rohmu yang sudah menghidupkan Tuhan Yesus dari antara orang mati 3 hari Dia bangkit Tuhan, maka rohmu yang menghidupkan aku bisa bangkit. Nyatanya anak saya barusan kemarin tahun ini 17 tahun. Berarti bisa jalan. Ini saya sampai hari ini nih, jalan kan di hadapan kalian. Saya nggak pakai kursi roda. Saya bisa jalan. Saya bisa punya anak. Anak saya takut Tuhan. Berarti bisa nggak ada kembalikan keadaan? Syaratnya? Syaratnya apa? Percaya. Hah? Takut akan Tuhan. Tadi Bapak bilang gimana? Percaya, yakin. Gak cuma yakin dan percaya, tapi maukah engkau bertindak dan melakukan? Terus ada yang bilang, kenapa bertindak dan melakukan? Kadang-kadang kita seringkali maunya di tengah-tengah sini. Kaki itu melangkahnya separuh di sini dan separuh di sini. Kalau seperti ini, ikutnya hukum yang mana? Nah, iya. Hah? Lah ya kalau saya nyabang nih loh, kaki saya satu di kiri, satu di kanan, satu ikut hukum ini, satu ikut hukum ini, bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Jadi orang tuh jangan setengah-setengah.
Tentukan pilihanmu, gak bisa. Karena perjanjian itu kalau perjanjian darah, kamu harus pilih salah satu. Kamu dibuat rebutan dua pihak, terus gimana caranya? Yang satu bilang aku sudah menebusnya, ya. Dia milikku, aku sudah menebusnya. Yang sini ngomong, wong habis buat tebus, dia buat perjanjian sama aku. Dia hakku. Ambil. Tetap kamu harus memilih mau di jalur yang mana. Doa kita yang sering saya ucapkan, Tuhan, kasih karuniamu cukup bagiku, kasih karuniamu cukup bagiku. Aku minta anugerahmu Tuhan, aku minta kasih karuniamu Tuhan, tolongi aku Tuhan. Ngomong, mau mengeluh ngomong sama Tuhan, mau bersyukur ngomong sama Tuhan. Kan kemarin itu saya pernah ajarkan untuk selalu ngomong positif, betul gak? Selalu ngomong positif, belajar bersyukur, itu porsi yang sini. Kenapa harus ngomong yang positif, belajar bersyukur? Menciptakan frekuensi di sekeliling kita di alam roh, supaya yang tertarik dan masuk ke kita adalah frekuensi positif. Kalau saya ada di sini, isinya mengeluh, mau tidak mau frekuensinya rendah di sini. Ini orang yang tahu dunia roh tahu. Ada yang namanya, kalau orang Jawa bilang aura. Kalau orang yang ada ilmu apa itu bilangnya frekuensi. Ya, itu ada frekuensimu di mana. Yang akan datang kepadamu kalau frekuensimu rendah adalah masalah-masalah. Di Alkitab juga tertulis, yang kau pikirkan yang terjadi. Kalau kamu takut, apakah ketakutanmu itu bisa menambah sehasta saja? Kalau kamu takut, apakah ketakutanmu itu bisa membuat yang baik datang kepadamu? Kamu khawatir, kamu takut, terus kamu bisa apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha ngomong positif supaya frekuensinya naik, dan yang ilahi itu datang kepada kita jadi daging. Sudah, ini dulu, nanti kalau enggak tambah bingung. Lanjut. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Lanjut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, sudah jelas kok di sini. Lanjut. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Lanjut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yuk lanjut. Roh itu 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Enak kan? Lanjut. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai sini paham dulu gak? Ada pertanyaan gak? Bapak ada pertanyaan gak? Yang lain ada pertanyaan enggak? Paham? Kalau ada pertanyaan, saya mau tanya.
Ini maksudnya kok kita disuruh menderita itu gimana ya? Apakah kita harus sengsara supaya kita bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Dia? Maksudnya menderita gimana? Yuk, siapa bisa jawab? Ada yang ngikuti kan? Maksudnya disuruh menderita gimana? Oh Tuhan, kenapa pada maksudnya menderita gimana? Syarat mengikuti Kristus. Syarat mengikuti Kristus. Menderitanya gimana Pak? Misalnya contoh penderitaan. Intinya memikul salib kita di dunia. Oh, intinya memikul salib kita di dunia. Kalau kita mengikuti Kristus, mau tidak mau kita harus menyangkal daging kita. Kalau dimaki-maki pengennya balas. Tapi boleh nggak? Kita mesti ikut Kristus. Dimaki-maki nggak boleh balas. Itu kalau buat kita menderita banget, kenapa kesudahan kayak gini? Kalau ada orang yang marah sama kita boleh ikut marah nggak? Itu yang namanya pikul salib. Kenyataannya masih banyak yang balas deh. Nah, nanti kita baca yang lain lagi. Yuk, lanjut. Ini paham dulu ya di sini ya. Kenyataannya masih banyak yang di sana. Yuk, lanjut. Yuk. Sebab aku yakin, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita ikut hukum roh, pasti yang akan diberikan kepada kita melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Karena itu ada tulisannya loh, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yuk lanjut. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan keren. Lanjut. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Yo, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Lanjut. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Lanjut. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Lanjut. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Lanjut. Tetapi sudah kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Terus, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini bicara tentang bahasa roh. Kalian tahu bahasa roh? Ada yang nggak tahu tentang bahasa roh? Tahu tapi Belum dapat bahasa roh. Minta. Jadi gini. Dari Roma 8 ayat 26, berarti butuh tidak bahasa roh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Alkitab dia nggak sih bahasa roh itu ada yang bilang apa itu bahasa roh? Alkitab dia loh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kamu kalau berdoa, kita semua kalau berdoa terbatas.
sesungguhnya apa yang ada di dalam. Misalnya kita punya trauma kayak yang sudah kita lupakan, kita nggak ingat lagi, atau di dalamnya misalnya ada orang ngirimi kuasa gelap ke kita mana tahu. Yang tahu siapa? Roh Kudus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kamu bahasa roh itu dan lain sebagainya itu dan seterusnya, itu roh hubungannya langsung pada Tuhan. Kalau kita ngomong dengan bahasa kita sehari-hari, iblis tahu, iblis mendengar. Tetapi kalau roh yang berbicara itu tidak bisa dilacak oleh iblis. Jadi penting roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau belum punya gimana Bu? Minta. Tuhan aku mau. Engkau berfirman ini perlu. Aku mau. Terus minta. Yang belum punya bahasa roh cuma 1, 2, 3, 4, semuanya. Bapak sudah belum? Belum punya? Hah? Belum yakin kalau bisa menggunakannya. Pernah menggunakan sekali, pernah. Ibaratnya gini Bu, saya pernah satu saat saya berdoa. Saya doa adalah memang waktu saya dalam kebenaran. Saya hanya mengatakan, ya Allah, tenangkan hatiku, aku serahkan kepadamu. Aku yakin, karena aku adalah Bapakku dan kekuatan. Amin. Nah itu kan masih pakai bahasa manusia Pak. Bahasa roh adalah bahasa yang bahkan kita sendiri tidak bisa mengendalikannya. Dalam artian bukan mengendalikan, maksudnya aku mau ngomong Shikira pada dada gitu misalnya, enggak begitu. Dan itu pun terjadi dalam arti begitu bisa serahkan. Saya mengatakan, aku yakin besok akan ada kunjungan. Saya menulis nama seseorang dan besoknya dia datang. Nah iya, itu masih doa biasa Pak. Berarti kan Bapak menginginkan sesuatu, Bapak doakan, maka itu terjadi, betul? Iya. Iya kan? Iya. Yang ini kita bahkan didoakan oleh Roh Kudus dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak yang tidak mengucapkan melalui omongannya Bapak, tapi tiba-tiba bisa terjadi karena Roh Kudus. Beda. Ada gereja-gereja yang percaya, ada gereja-gereja yang tidak percaya. Tetapi sesungguhnya ada nggak di Alkitab? Ada. Bagaimana para rasul waktu itu setelah dia diberi lidah api turun ke atas kepala mereka, mereka bisa berkata-kata, dia ngomong pakai bahasanya sendiri. Bahasa saya misalnya, saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Tetapi orang-orang ini misalnya orang Rusia, orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, orang Korea, mereka mendengar pakai bahasa mereka masing-masing. Caranya gimana? Caranya adalah dengan bahasa roh itu. Lidah api kan lidah Roh Kudus ini. Orang lain kenapa bisa mendengarkan pakai bahasanya mereka sendiri? Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Kalau kita sendiri yang bekerja melalui kayak tadi Bapak ngomong itu kan, Bapak ngomongnya bahasa Indonesia. Orang lain kita semua dengarnya juga bahasa Indonesia. Gitu. Pernah nggak ada yang alami seperti apa yang para rasul ini alami? Pernah. Teman saya sendiri bisa tiba-tiba ngomong bahasa asing, padahal dia nggak pernah belajar bahasa itu. Ya dari Roh Kudus, padahal dia tahunya dia mengucapkan bahasa roh. Jadi kalau kita nggak punya, minta. Karena apa? Dia bisa mendoakan kita. Apa yang bahkan kita nggak tahu, dia bisa bantu doakan. Mau trauma-trauma kita, mau masalah-masalah kita, atau apapun Tuhan mau ngasih berkat yang kita belum bisa terima, tapi dengan kita berbahasa roh berkat itu bisa datang kepada kita. Banyak banget fungsinya untuk berbahasa roh. Didoakan masing-masing. Didoakan masing-masing sampai nancep ke dalam Tuhan, aku mau. Kalau yang tidak mau, ya tidak apa-apa, mau pilihan. Sebetulnya seperti itu.
Tetapi ada nggak bahasa roh itu di Alkitab? Lah sudah lah. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita tidak mengucapkan pakai bahasa manusia kita, misalnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris begitu, tetapi kita cuma ngomong bahasa roh dan itu akan langsung connect kepada Tuhan. Sudah penjelasan tentang bahasa roh segini. Lanjut, nanti nggak selesai ini. Yuk. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yuk lanjut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lanjut. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sendiri kita. Roma sedikit. Lanjut. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lanjut. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas tuh maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Seluruh Roma 8 sudah kita baca. Ada pertanyaan atau tidak? Isinya banyak. Nanti kalau kalian kurang jelas, saya pulang, kalian baca sendiri Roma 8. Kalau ada yang kurang jelas, tulis di buku. Nanti saya kesini bisa ditanyakan. Sekarang ini ada pertanyaan belum? Katanya pengen tanya jawab, ayo tanya. Kamu ketawa, paham gak? Loh enggak ya? Serius. Yang tadi semua kita baca, paham gak? Susah gak? Sebetulnya hari ini saya mau ngajarin apa sih? Intinya yang kalian tangkap ya. Nanti Roma 8 kalian lanjut baca sendiri.
Tapi sebetulnya yang mau saya tekankan hari ini ada dua hukum. Hukum apa? Dosa dan maut. Yang ini roh dan kehidupan. Roh dan kehidupan itu isinya apa? Ya apapun yang hidup. Atrik boleh tolong dibukakan Ulangan 28. Di sini Ulangan 28 itu isinya semua tentang berkat dan kutuk. Yang ini adalah hukum roh dan kehidupan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di sini tertulis jika engkau baik-baik cuma mendengarkan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Lanjut. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang. Itu semua letaknya di sini. Aku diberkati mau aku di kota, mau aku di ladang, diberkati. Lanjut. Diberkatilah buah kandunganmu, bahkan sampai keturunan kita diberkati. Hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, tidak akan saya kekurangan dan kelaparan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kemanapun aku berada, kemanapun aku melangkah, maka tempat itu akan diberkati. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertuju jalan mereka akan lari dari depanmu. Kau jaga-jaga ini. Lanjut. Tuhan akan memerintahkan, bahkan Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang tadi dua jalan, pilih jalan yang sana atau jalan yang sini. Tuhan, lanjut. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Di sini sebetulnya banyak yang kena kepinjol karena putus asa, butuh duit, pilihannya pesugihan atau pinjol. Dia tidak berpikir berdoa kepada Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan tepat pada waktunya. Orang-orang, saya ini sering minta sama Tuhan, saya mau jemur, boleh tidak Tuhan? Jangan hujan dulu, harusnya ada hujan di area saya. Terus boleh nggak Tuhan jangan hujan dulu? Awalnya digeser pindah. Ada teman saya yang tanya, Cik kok bisa ya? Kenapa nggak ada mataharinya cuma di areamu yang lainnya mendung? Di tempat saya terang benderang, tepat di atas jemuran. Kan saya cuma minta untuk jemuran. Gantian anak saya, kan siram tanaman. Hehe, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan malaikat-malaikat hujan. Jadi dia nggak usah nyiram. Terjadi nggak hujan?
hujan. Buat petani-petani yang di desa, hujan itu penting nggak? Penting. Tinggal bilang kok, mari Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau memberi hujan bagi tanahku pada masanya. Ini masanya aku menanam, masanya tanamanku bertumbuh. Tolong Tuhan berikan hujan. Jadi enggak? Jadi kalau Kristus di dalam kamu. Lanjut. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, ke gunung kawi, ke pohon-pohon, kemana-mana yang pakai kemenyan dan lain-lain, itu termasuk di dalamnya. Terus, tetapi jika kau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai kau. Cukup sampai di sini. Nanti waktunya kelamaan, baca sendiri tutup-tutupnya. Berarti ada dua pilihan kan? Kamu tetap dari tadi ada dua pilihan, dosa dan maut, roh dan kehidupan. Yang tadi saya katakan untuk ini kan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Di sini juga pilih mau berkat atau mau tutup. Semuanya tetap pilihannya cuma dua. Pilih yang mana. Kalau kamu menuruti dagingmu sekarang enak, nah besoknya dalam kekekalan kamu mau apa? Apa yang mau kau dapatkan? Sampai di sini paham? Mari kita berdoa. Boleh minta cek? Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Kau sendiri yang bekerja cara melalui mereka. Di dalam nama Yesus menguasai mereka. Bapa, biar Kaulah yang Kau mengalirkan semua yang berada di dalam nama Yesus. Kau keinginan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus seperti Engkau berikan kepada hamba-Mu. Mengalirkan Tuhan segala yang ilahi. Mari Tuhan, mari Tuhan bekerja. Kau alirkan yang ilahi. Seperti Kau menyebut hamba ini Tuhan. Biar Kau ambil mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mengalir yang ilahi, mengalir yang ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk, masuk, masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bapa, hamba-Mu ini sudah selesai berbicara. Hamba-Mu selesai menjelaskan Tuhan, tetapi hamba tahu engkau belum selesai Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bicara kepada hati mereka masing-masing Tuhan, untuk menjelaskan lebih lagi. Temui mereka Tuhan. Mari Tuhan, dengan anugerah kasih karunia yang Kau limpahkan kepada hamba-Mu ini Tuhan, Kau menemui mereka Tuhan. Penuhi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua kebekuan Tuhan, seperti Kau mencairkan hati hamba yang beku, biar hati mereka Kau cairkan Tuhan dari semua kebekuan yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem tiap puisi setan, dengarkan saja